Pernah tidak kamu salah paham sama orang cuma karena beda budaya atau keyakinan? Yuk kita bahas kenapa komunikasi lintas budaya dan agama sangat penting. Komunikasi lintas budaya dan agama itu bukan sekedar ngobrol biasa, tapi soal memahami nilai, norma, dan identitas orang lain atau makna dari komunikasi tersebut. Kemudian, disinilah kunci untuk hidup rukun di tengah peradaban. Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi budaya yang memengaruhi komunikasi. Yang pertama ada power distance, kemudian yang kedua individualisme versus kolektivisme, kemudian yang ketiga maskulinitas versus feminitas, kemudian yang keempat penghindaran ketidakpastian, kemudian yang kelima orientasi jangka panjang, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah indulgence versus restraint. Masyarakat dengan power distance tinggi seperti Indonesia cenderung menghormati hierarki, sementara budaya individualis adalah Amerika Serikat yang lebih menekankan kesetaraan. Misalnya, tradisi Wang Panai atau mahar pernikahan mencerminkan power distance tinggi, di mana keluarga perempuan memiliki otoritas menentukan nilai mahar. Hofstede bilang budaya itu punya dimensi kayak jarak kekuasaan. Menurut Edward Hall, budaya bisa dibedakan jadi konteks tinggi dan rendah. Lazimnya Indonesia menggunakan high context kultur karena kebanyakan orang Indonesia menggunakan gestur tubuh maupun banyak perbedaan kosakata yang digunakan spesifik untuk kalangan tertentu, sedangkan negara yang menggunakan low context kultur adalah Amerika Serikat karena kebanyakan warganya lebih suka bekerja secara individu dan menyampaikan pendapat mereka secara langsung serta jelas. Inilah perbedaan dapat menimbulkan miskomunikasi jika kita tidak memahami. Budaya kolektif juga ngajarin kita jaga muka, makanya konflik diselesaikan dengan halus bukan frontal. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana orang dapat menyesuaikan diri dalam interaksi budaya tanpa kehilangan identitas. Teori Allport menyebut kontak positif antara kelompok berbeda bisa mengurangi prasangka. Di Tanah Toraja sendiri, umat Islam dan Kristen hidup saling berdampingan. Mereka saling gotong royong, bahkan saling menghadiri acara keagamaan. Hadapi budaya baru, kita bisa cemas dan tidak pasti, tapi teori Gedikans menekankan dengan empati dan keterbukaan kita bisa mengelola rasa itu. Contohnya, mahasiswa baru di kota besar, misalnya, bisa belajar menyesuaikan diri, membuka pikiran, dan menemukan kenyamanan. Komunikasi lintas budaya dan agama bukan tanpa tantangan. Stereotip dan prasangka membuat kita cepat menilai orang lain tanpa mengenal mereka. Bahasa nonverbal seperti gestur, kontak mata, dan bahkan jarak fisik sering disalahartikan. Dan nilai-nilai budaya yang berbeda kadang menciptakan konflik kecil yang terasa besar. Perbedaan itu bukan penghalang, tapi kita butuh belajar cara komunikasi yang saling menghargai. Dengan teori komunikasi, kita bisa bangun jembatan, bukan tembok. Saya tutup dengan quotes dari Edward Hall, "Communication is culture, culture is communication."